Ada kabar menggembirakan buat Manchester United. Gelandang yang menjadi target mereka, Carlos Baleba, berpeluang besar bisa didapatkan musim panas ini. Baru-baru ini CEO Brighton, Paul Barber, memberikan tanggapan soal rumor ketertarikan Manchester United terhadap Baleba. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar masih sebatas rumor karena belum ada pembicaraan resmi antara MU dan Brighton. Lebih lanjut, Barber mengakui bahwa Brighton ingin mempertahankan Baleba karena talenta luar biasa yang dimilikinya. Tapi ia juga tidak menutup kemungkinan sang gelandang hengkang jika ada tawaran yang tepat. Manchester United sendiri dikabarkan menghadapi kendala serius jika ingin merekrut Baleba. Gelandang asal Kamerun itu dibanderol dengan harga sekitar 70 juta pound sterling, angka yang dinilai terlalu mahal bagi setan merah saat ini. Mantan kiper Manchester United Ben Foster memberikan masukan berharga untuk mantan klubnya. Ia menyarankan setan merah untuk segera mendatangkan kiper baru sebelum bursa transfer ditutup. Dalam wawancaranya bersama Sportscast, Foster dengan tegas menyatakan bahwa MU membutuhkan kiper baru. Ia menilai performa Altay Bayindir dan Onana belum cukup memuaskan untuk standar setan merah. Foster akan memberikan nama spesifik yang menurutnya cocok untuk Manchester United, Nick Pope dari Newcastle. Ia yakin kiper timnas Inggris itu akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah gawang Manchester United. Saya rasa United harus mencoba merekrut Nick Pope. Saya yakin dia bakal sangat cocok untuk Manchester United. Kabarnya MU memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan Nick Pope musim panas ini. Newcastle dikabarkan bersedia melepas kiper berusia 32 tahun itu setelah mereka mendatangkan Aaron Ramsdale dari Southampton. Manchester United tampaknya benar-benar tergila-gila dengan Fermin Lopez. Kabar terbaru menyebut setan merah sudah melayangkan tawaran perdana mereka untuk memboyong gelandang muda Barcelona tersebut. Menurut laporan VCCS, MU serius ingin mendapatkan Fermin Lopez. Mereka bahkan sudah mengirimkan penawaran resmi pertama mereka ke Barcelona. Sumber tersebut menyebutkan nama Manchester United baru-baru ini membuka komunikasi dengan Barcelona mengenai transfer Fermin Lopez. MU tidak hanya menyatakan minat mereka, tapi juga sudah mengajukan penawaran konkret senilai 60 juta euro untuk sang gelandang. Klub asal Inggris itu berharap Barcelona akan menerima tawaran tersebut sehingga Lopez bisa merapat ke tim mereka. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Fermin Lopez menjadi target MU sebagai bagian dari program peremajaan lini tengah mereka. Saat ini MU masih bergantung pada Casemiro, namun gelandang asal Brazil itu sudah mulai menua dan performanya perlahan menurun. MU melihat Fermin Lopez sebagai pemain berbakat besar yang bisa menjadi penerus Casemiro di masa depan. Gaya bermainnya yang energik dan kemampuan teknisnya dinilai cocok dengan kebutuhan Manchester United. Benjamin Sesko segera merapat ke Manchester United untuk musim 2025-2026. Penyerang muda asal Slovenia itu memilih menerima tawaran dari setan merah meski secara finansial dan kompetitif. Tawaran dari klub lain seperti Newcastle dinilai lebih menarik. Menurut jurnalis terkemuka Fabrizio Romano, Manchester United dan RB Leipzig telah mencapai kesepakatan terkait transfer Sesko. Nilai transfernya terbilang fantastis, yakni sebesar 76,5 juta pound sterling. Ditambah bonus senilai 8,5 juta euro. Totalnya menyentuh angka 85 juta euro atau setara dengan sekitar 1,4 triliun rupiah. Namun, di balik keputusan besar ini, Sesko menunjukkan loyalitasnya kepada klub impiannya. Ia rela mengorbankan sejumlah keuntungan demi mewujudkan ambisi pribadi. Bagi para pesepak bola top Eropa, tampil di Liga Champions merupakan impian besar. Biasanya peluang bermain di kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu menjadi daya tarik utama dalam pengambilan keputusan karir. Namun, Sesko justru mengambil langkah berbeda. Ia menolak tawaran dari Newcastle yang musim 2025-2026 ini dipastikan tampil di Liga Champions. Artinya, Sesko melepas kesempatan bermain di panggung prestisius tersebut. Bahkan musim ini ia tidak akan tampil di kompetisi Eropa sama sekali karena MU hanya finish di peringkat 15 pada klasemen akhir Liga Inggris musim lalu. Newcastle menjadi salah satu klub yang paling serius memburu Benjamin Sesko pada bursa transfer kali ini. The Magpies telah mengajukan penawaran resmi kepada RB Leipzig dengan nilai yang hampir setara dengan tawaran Manchester United. Romano melaporkan bahwa Newcastle menunjukkan komitmen besar untuk merekrut Sesko. Mereka menjalin komunikasi intensif dan agen
sang pemain dan bahkan menawarkan paket gaji yang secara signifikan lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh MU. Menurut Fabrizio Romano, perbedaan nilai gaji antara kedua klub ini cukup besar. Mengutip laporan dari The Telegraph, struktur penggajian di Manchester United sangat bergantung pada performa tim di ajang Eropa. Jika tim berhasil lolos ke Liga Champions, para pemain akan menerima bonus kolektif yang bisa mencapai lebih dari 30 juta pound sterling. Namun sebaliknya, jika MU gagal mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, seluruh pemain harus menerima pemotongan gaji hingga 25%. Kebijakan ini sempat menjadi sorotan di masa lalu, bahkan sempat membuat Cristiano Ronaldo kesal karena harus menerima pemotongan gaji akibat kegagalan klub tidak tampil di Liga Champions. Manchester United dilaporkan telah menyelesaikan kesepakatan transfer Benjamin Sesko. Secara tidak langsung, kedatangan striker Slovenia ini memberikan keuntungan bagi AC Milan dalam upaya merekrut Rasmus Højlund. Sejumlah petinggi AC Milan dilaporkan memiliki ketertarikan besar terhadap sosok Rasmus Højlund. Penyerang muda disebut anggap sesuai dengan filosofi dan visi jangka panjang yang tengah dibangun oleh klub asal San Siro tersebut. Milan melihat potensi luar biasa dalam diri Højlund yang bisa diasah lebih maksimal. Namun peluang untuk berkembang di Milan saat ini belum sepenuhnya terbuka lebar. Terlebih jika kedatangan Sesko benar-benar terwujud, persaingan di lini serang akan semakin sengit. Situasi ini justru bisa menjadi pertimbangan utama bagi pemain asal Denmark tersebut untuk mencari klub yang memberikan jaminan waktu bermain lebih banyak. Keinginan Højlund untuk tampil secara reguler sangat dapat dipahami mengingat musim lalu dia gagal memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Perpindahan klub kemungkinan menjadi solusi tepat untuk menghidupkan kembali karir yang sempat stagnan. Manchester United dilaporkan bersedia melepaskan Alejandro Garnacho dengan valuasi 50 juta pound sterling di tengah ketertarikan serius dari Chelsea. Kondisi ini terjadi ketika Setan Merah semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Menurut laporan dari BBC, United telah menyesuaikan harga jual Garnacho menjadi 50 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah. Penurunan valuasi ini diambil setelah manajer Ruud Amorim secara gamblang menyarankan sang sayap untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Garnacho yang menginjak usia 21 tahun dilaporkan hanya memiliki dua pertimbangan utama. Dia akan bertahan di Old Trafford atau memilih bergabung dengan Chelsea.